Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengendalian internal sistem informasi yang diampu oleh Ibu dosen Bu Fadila. Nah, baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Faridin Maulana. Yang kedua yaitu ada Yusuf Adi Nugroho, dan yang ketiga yaitu ada Restu Satria Bintang. Nah, baik teman-teman semuanya, dari kelompok kita, kelompok 4 ini akan mempresentasikan materi yang akan dibahas, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu sistem pengendalian internal, yang kedua yaitu ada komponen pengendalian internal, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, dan yang keempat yaitu jenis-jenisnya dari pengendalian internal. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personel lainnya. Entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang penyampaian 3 golongan berikut: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, pengendalian internal adalah suatu batasan-batasan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan dalam mengendalikan setiap kegiatan proses bisnis. Fungsi penting pengendalian internal dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu melindungi harta organisasi dari tindakan dan keadaan yang merugikan, misalnya pencurian, kerugian, dan kerusakan. Yang kedua yaitu mengecek kerusakan data akuntansi sehingga dapat menghasilkan data yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi usaha dalam beroperasi. Hal ini dimaksud untuk menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu dan merupakan pemborosan dalam seluruh aspek usaha. Yang terakhir yaitu mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Manajemen membuat berbagai peraturan dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan. Poin yang selanjutnya yaitu komponen pengendalian internal. Committee of Sponsoring Organization atau KOSO mengeluarkan hasil penelitian berkaitan dengan pengendalian internal. Penelitian KOSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu efektivitas dan efisiensi operasional organisasi, dan yang kedua keandalan pelaporan keuangan, yang terakhir kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Pengendalian pemrosesan informasi yang meliputi pengendalian umum, pengendalian aplikasi, otoritas yang tepat, pencatatan dan dokumentasi, dan pemeriksaan. 2. Pemisahan tugas. 3. Pengendalian fisik. 4. Telaah kinerja. Jenis-jenis pengendalian internal. Pengendalian internal berdasarkan lingkupnya. Pengendalian internal dibedakan menjadi dua, yaitu pengendalian akuntansi yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian administratif yang berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai. Sedangkan ditinjau dari masalahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian preventif atau pengendalian umpan maju, yaitu pengendalian dengan jalan penangkal sebelum permasalahan terjadi dan untuk mencegah terjadinya ketidakefisien. 2. Pengendalian detektif atau umpan balik, yaitu pengendalian yang berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktivitas segera setelah aktivitas itu terjadi. 3. Pengendalian korektif adalah pengendalian yang berfungsi mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian detektif.
Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami bertiga sampaikan. Kurang lebihnya apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam kami menyampaikan dalam materi tersebut, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian semuanya.